Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1069 Jurus Mematikan. Pakaian putih dan topeng putih di tubuh Nergal Bai awalnya berwarna hitam dan merah darah karena pertempuran yang sengit. Pada saat ini, dia memegang pedang kumpulan darah merah, yang membuatnya terlihat seperti Raja Elblis yang merangkak keluar dari lautan darah dan gunung mayat. Dia memegang pedang kumpulan darah, matanya memelototi Dimas Wu dengan ganas, seluruh tubuhnya memancarkan aura melawan langit. Aura mengerikan itu seperti naga marah berwarna merah darah, menerobos kehampaan, merobek dunia. Udara ini semua diaduk dengan warna merah cerah dan mencolok, kekacauan tak berujung. Mengerikan, sungguh mengerikan. Nergal Bai seperti ini membuat orang gemetar dan ngeri pada pandangan pertama. Tepat ketika semua orang di ruangan itu dikejutkan oleh pedang kumpulan darah. Tiba-tiba, mata Nergal Bai bersinar dengan ganas, tiba-tiba dia mengayunkan pedangnya dan memotong ke arah Dimas Wu. Boom! Dipotong dengan pedang, energi merah terang yang agung dan tak berujung menyapu dalam sekejap, menembus semua hal, merobek esensi merah darah yang mencolok di udara, menembakkannya ke Dimas Wu. Pedang sederhana mengungkapkan nafas kematian yang luas. Ketika Dimas Wu melihat ini, ekspresinya menjadi serius. Dia tidak ragu-ragu, tiba-tiba menghindar seketika. Dalam sekejap dia bergerak ratusan meter secara horizontal, bisa melihat saat sosoknya bergerak, ruang dan waktu tampak tidak teratur. Itu karena kecepatan Dimas Wu mendekati ekstrim, menyebabkan udara terdistorsi. Pukulan tegas Nergal Bai sangat kuat, Dimas Wu menghindar cukup cepat untuk menghindari pukulan itu. Begitu dia mundur ke kejauhan, mata Dimas Wu juga menjadi menyala. Dia tahu bahwa Nergal Bai baru saja mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Kontes mungkin baru saja dimulai. Pedang kumpulan darah berubah menjadi matahari, bulan, dan gunung serta sungai. Nergal Bai gagal menembak. Dia tiba-tiba meletus dengan kemarahan yang lebih kuat. Tiba-tiba dia meraung, suaranya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kebenciannya pada Dimas Wu juga mencapai titik ekstrim. Orang yang seharusnya sudah lama mati ini, tidak hanya hidup damai sampai saat ini, tetapi masih dalam pertempuran ini, berulang kali membiarkannya berdarah di langit berbintang, yang membuat Nergal Bai benar-benar tak tahan lagi. Dengan raungan jurus pedangnya, dia mengangkat pedang kumpulan darah di tangannya dan dengan cepat melambai ke udara. Gemuruh. Saat Nergal Bai terus mengayunkan pedangnya, hamparan kehampaan ini tiba-tiba muncul irisan pegunungan dan sungai yang megah, membentuk gambaran sungai panjang dan matahari terbenam. Asap yang sunyi di gurun, tampak suram dan kacau, seolah-olah ini adalah dunia yang baru saja dibuka oleh kekacauan. Tapi sekarang, dunia yang suram dan kacau ini semuanya telah diintegrasikan ke dalam pedang kumpulan darah di tangan Nergal Bai. Saat berikutnya, mata Nergal Bai kosong, keadaannya menjadi sangat aneh. Dia tidak lagi memegang pedang, tetapi menebas pedang kumpulan darah di tangannya ke arah Dimas Wu lagi. Saat pedang menebas, dunia dihancurkan, gunung dan sungai yang megah kembali ke kekacauan. Dalam kekacauan itu, Nergal Bai dengan jubah putih berlumuran darah seperti penguasa langit. Dia membelah cahaya bersih dan cahaya keruh. Cahaya keruh naik dan berubah menjadi bintang-bintang alam semesta, matahari besar dan bulan yang memudar. Cahaya bersih berubah menjadi gunung dan sungai. Nergal Bai berdiri dengan bangga di pedang ini, seperti Raja Dewa. Ini semua kekuatan pedangnya. Ketika penonton melihat hal ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melangkah mundur tanpa sadar. Pedang Nergal Bai benar-benar menakutkan. Semua orang merasakan tekanan besar yang tak terlihat. Tekanan ini membuat orang merasa ketakutan dan tercekik. Bahkan raksasa hijau yang berdiri di depan mereka tidak bisa menahan tegang dan membuat postur pertahanan yang tegang. Dan Dimas Wu, yang menghadapi kekuatan pedang ini, juga memiliki ekspresi serius di wajahnya.
Dia jelas merasa bahwa gerakan ini jauh lebih kuat dari setiap gerakan yang digunakan Nergal Bai sebelumnya. Ini adalah gerakan pamungkas yang sebenarnya. Dimas Wu merasakan bahaya yang sangat kuat saat ini. Tanpa ragu, Dimas Wu segera mengulurkan jarinya, dengan cepat menggerakkan di depan dirinya. Pada saat ini, dua jari Dimas Wu seperti pena ajaib yang menghiasi kehampaan. Dimanapun ujung jari dijentik, udara akan mengikuti. Seiring dengan bergulirnya udara, Dimas Wu secara bertahap memiliki perisai tidak beraturan yang terbentuk dengan gerakan jarinya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Dimas Wu juga diterangi dengan aura cerah satu demi satu, cahayanya bersinar, titik terang berkedip, seluruh dirinya menjadi seperti seorang kaisar asing. Bersamaan dengan cahaya yang berkedip-kedip, ada juga gelombang kekuatan dahsyat di tubuh Dimas Wu, kekuatan tak terbatas meraung seperti tsunami. Saat pedang kumpulan darah Nergal Bai hampir mengenainya, Dimas Wu dengan tubuh iblisnya, menginjak tanah, mengabaikan langit, tiba-tiba meledakkan tinju iblis ke arah perisai di depannya. Pukulan Dimas Wu mencurahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Dengan sebuah pukulan, perisai di depannya segera menyerang dengan keras pedang Nergal Bai. Boom! Perisai menghancurkan udara dan maju ke depan dengan kekuatan membuka langit dan bumi. Dalam sekejap, kekuatan iblis yang menakutkan itu menyebar, menyebabkan langit bergolak dan bumi retak. Pada saat yang sama, serangan pedang kumpulan darah Nergal Bai juga turun dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dua serangan yang tak tertandingi menghasilkan semburan api di udara, mereka mendekat dengan cepat dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Hanya terdengar suara keras meledak, perisai Dimas Wu bertabrakan dengan pedang kumpulan darah Nergal Bai. Tiba-tiba, gelombang udara yang melonjak, seperti badai yang dahsyat, meledak dari persimpangan serangan, menyapu udara dan mengarah ke arah bumi. Syuh! Badai berguncang terus-menerus, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan cahaya, kemanapun ia lewat, rumput dan pepohonan beterbangan, pasir serta bebatuan memenuhi langit. Setelah melihat ini, raksasa hijau membuka matanya dan segera membuka tangannya, mengubah tangannya menjadi dua payung besar yang melintasi langit dan bumi, menghalangi semua orang di depannya. Kekuatan badai sebagian besar ditutupi oleh tubuh raksasa hijau itu, tetapi kerumunan di belakang raksasa hijau itu masih merasa kulit sakit dan tumitnya gemetar. Jika bukan karena raksasa hijau melindungi mereka, orang-orang ini mungkin akan terbunuh atau terluka setelah tabrakan dua kekuatan ini. Dengan satu pukulan, Dimas Wu dan Nergal Bai keduanya berdiri di kehampaan, tidak bergerak, dan serangan juga bertabrakan bersama, tidak ada yang ingin mengalah. Satu pedang menangkap segalanya, satu membunuh dewa dan iblis. Di bawah ketegangan, Nergal Bai tiba-tiba berteriak Iyagi. Begitu jurus pedang dilepaskan, sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari pedang kumpulan darahnya. Setiap cahaya, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, penuh dengan kekuatan yang mengguncang langit, cahaya itu, seperti aurora, menembus kehampaan, keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di mana cahaya lewat, semuanya berubah menjadi bubuk, semuanya redup. Penggal. Nergal Bai meraung Iyagi, pedang kumpulan darah di tangannya menghantam dan menebas ke arah Dimas Wu. Ekspresi Dimas Wu tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini, detak jantungnya bahkan menjadi kacau, karena pedang ini terlalu ganas dan beracun. Satu pedang yang datang membunuhnya ini, kemarahan dan kebencian ribuan makhluk di dalam pedang kumpulan darah, semua pecah saat ini. Makhluk yang mati di bawah pedang kumpulan darah, telah mengumpulkan terlalu banyak kebencian pada Nergal Bai. Jurus ini adalah kesempatan yang Nergal Bai berikan kepada makhluk-makhluk ini untuk melampiaskan segalanya. Sekarang, orang-orang lemah yang kehilangan umur panjang mereka sedang menuduh. Mereka semua menganggap Dimas Wu sebagai pelakunya. Dengan tekad untuk membunuh, mereka bersumpah untuk membawa Dimas Wu ke neraka bersama-sama. Di mana Dimas Wu berani menganggapnya enteng, dia langsung meledakkan aura yang kuat. Hancurkan! Dimas Wu berteriak keras, pada saat yang sama tangannya yang besar menjulur ke dalam kehampaan,
seolah-olah menyerap 10.000 cara, menemukan sebab dan akibat, memotong langit, dengan paksa memotong semua garis sebab dan akibat, menghindari gerakan pembunuh keji Nergal Bai. Bum bum bum. Perisai yang Dimas Wu buat untuk mendukung tiba-tiba memancarkan sinar cahaya, meledak dengan kekuatan tak terbatas, bertabrakan dengan kebencian ribuan makhluk. Dalam kehampaan, semburan suara keras tiba-tiba terdengar, perisai Dimas Wu dan kekuatan pedang Nergal Bai semuanya runtuh, serangan dari kedua sisi menghilang. Meskipun Dimas Wu berhasil menahan gerakan pembunuh kuat Nergal Bai, seluruh tubuhnya masih terluka ketika sinar merah cahaya mendekatinya. Tubuhnya seperti telah menyusut banyak, lautan sebab dan akibat sepertinya mengering seketika, asal mula hidupnya terpengaruh. Ini mengerikan. Dari luar, Dimas Wu sepertinya tidak mengalami luka, tetapi gerakan Nergal Bai sangat melukai tubuhnya. Dalam sekejap, Dimas Wu tampak lebih tua ratusan tahun, rambutnya agak keputih-putihan. Ini membuat hati Dimas Wu sangat kaget. Dia terlalu meremehkan Nergal Bai, kekuatan orang ini sudah di luar dugaannya. Jika dia tidak memotong sebab dan akibat dengan cepat, dia akan dihancurkan oleh pedang ini. Apa menurutmu ini sudah berakhir? Melihat Dimas Wu masih hidup, kemarahan Nergal Bai membumbung tinggi Iyagi. Dia berteriak, lalu melambaikan pedang kumpulan darah di tangannya Iyagi, terus menebas ke arah Dimas Wu. Pedang demi pedang, setiap pukulan pedang menghasilkan ledakan yang hebat. Kekuatan pedang yang kuat menghancurkan kehampaan dan menghancurkan langit, menyebabkan ratapan para dewa dan iblis terdengar di kehampaan, menyebabkan angin bertiup kencang dan dunia berguncang. Tiba-tiba, seluruh tempat kejadian muncul angin kencang, pasir dan batu beterbangan dan menari dengan liar di udara. Seluruh dataran tampak dihancurkan oleh kekuatan pedang kumpulan darah Nergal Bai. Pedang kumpulan darah benar-benar memiliki kekuatan untuk membelah langit, memotong langit dan bumi. Kekuatan pedang yang tidak terputus menembakkan triliunan cahaya pembunuh di kehampaan, seolah-olah itu berubah menjadi puluhan ribu makhluk roh, dengan arogansi perkasa yang tak terhentikan, membunuh ke arah Dimas Wu. Dimas Wu, yang sudah agak lemah tubuhnya, tiba-tiba tampak lebih tidak berarti dalam menghadapi serangan mematikan ini. Dia mengerutkan kening dengan erat, potensi tak berujung di tubuhnya dirangsang, dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, menghadapi serangan pedang Nergal Bai. Bum bum bum. Kedua serangan bertabrakan, suara hantaman terus bergema melalui awan, aura yang kuat menutupi langit, cahaya yang bersinar menutupi langit dan matahari, seluruh dataran Changling seperti menjadi sangat luas, tidak ada yang terlihat, hanya cahaya silau menjadi abadi. Waktu, dengan bingkai beku yang pendek, dunia ini juga memiliki momen distorsi. Di depan mata semua orang, hanya ada cahaya putih yang menyilaukan, tapi semua orang masih menatap ke medan perang dengan mata terbelalak, tatapan mereka tidak bisa bergerak, dan hati mereka tegang. Tidak tahu berapa lama, cahaya terang perlahan-lahan menjadi pudar, batuk lembut terdengar di kehampaan. Semua orang samar-samar merasa itu sepertinya suara Dimas Wu. Setelah beberapa saat, cahaya benar-benar menghilang, semua orang dengan jelas melihat bahwa Nergal Bai masih berdiri di udara. Setegas gunung Tai, dia memegang pedang kumpulan darah, tubuhnya penuh aura raja, sangat perkasa. Namun, Dimas Wu berdiri di tanah dengan wajah pucat, darah tumpah dari sudut mulutnya, seluruh tubuhnya juga merasakan kelemahan. Jelas, kali ini, Nergal Bai bahkan lebih berhasil. Kamu belum jatuh. Tidak ada kemenangan di mata Nergal Bai, hanya penuh muram dan terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Dimas Wu akan dikalahkan setelah dia memunculkan trik ini, walaupun tidak meninggal, tapi pasti tidak akan bisa melanjutkan pertarungan Iyagi. Tetapi pada akhirnya, Dimas Wu mampu berdiri dengan mantap di bawah satu pukulan, sedikit mengejutkan Nergal Bai. Menghadapi keterkejutan Nergal Bai, Dimas Wu tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Nergal Bai dengan ekspresi yang dalam, matanya penuh keseriusan dan berat. Di tempat kejadian, ada keheningan.
Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan Dimas Wu yang selalu diam. Setelah sekian lama, Dimas Wu membuka bibirnya dengan ringan dan perlahan berkata, "Aku telah menerima jurus mematikanmu. Selanjutnya, giliran kamu yang menerima jurus." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.